Wah, kalau saya udah teriak-teriak, udah lari itu. Saat Adi ini ketakutan, astagfirullahaladzim, ini terus di mulut Adi ini mengucapkan banyak kalimat-kalimat doa-doa untuk keamanan Adi. Ini tiba-tiba kuntilanak tadi, boom, panas, aku panas, hentikan suara itu, boom. Ini kuntilanak ngomong kayak gitu loh. Ini bener-bener tampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi nggak mudah-mudahan lagi ya. Doa saya ini selalu setiap harinya saya menginginkan semua penikmat channel Rian Agus Widodo, saya nggak mau topik, pokoknya ini harus selalu sehat walafiat. Terima kasih juga yang udah selalu komen ketika saya ini membawakan cerita, selalu komen, banyak komen. Terus dengan kalian ini komen, ini saya ini tambah semangat membawakan semua cerita. Kiriman-kiriman dari teman-teman subscriber juga. Kemarin ada yang nanyain, Mas, kenapa sih yang selalu ceritanya ini kiriman dari daerah Jawa? Nah kebetulan memang ya sampai sekarang, ini yang di daerah-daerah lain, kepulauan-kepulauan lain yang ada di Indonesia, ini kirimannya ini baru sedikit. Dan udah saya share juga semuanya nih, yang tentang Kalimantan, Sumatera atau apa, udah ada semua, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, kebetulan ini memang yang ada ini yang sering kirim cerita, ini adanya ini yang di teman-teman yang di daerah Jawa. Silakan yang kota-kota lain boleh kok untuk mengirim cerita, agar saya ini bisa membawakan semua tentang kisah-kisah misteri, pengalaman-pengalaman kalian yang ada di kepulauan-kepulauan kalian, di mana kalian bertinggal ya, di mana kalian ini mengalami sebuah kejadian atau apa-apa di rumah kalian, atau mungkin di tempat kerja kalian, atau mungkin dimanapun kalian berada. Silakan. Dan kalian ini masih terus bisa kirim ceritanya, terus menerus sampai kapanpun nih bisa. Nah, untuk yang kali ini ada sebuah cerita kiriman dari salah satu subscriber juga. Ini yang biasanya saya bawain pesugihan, saya bawain santet, saya bawain tentang apa segala macam. Kali ini beda. Bedanya apa? Ini ada orang yang ngalamin teror dalam satu malam tapi terus menerus. Jadi ada seorang ini kepala kantor di bank, dan dimana dia ditugaskan di tempat baru. Nah dia ini nggak ngerti siklus kantor barunya ini seperti apa, bekas apa, tempat apa sebelum-sebelumnya. Nah, dia ini harus berkenalan dulu dengan kantor barunya. Seperti apa ceritanya? Apakah beliau ini akan lanjut bekerja di situ? Atau beliau ini justru malah resign, pindah kantor? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, sebelum saya cerita ini, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Nggak usah saya ulang ya, nanti ditanyain lagi deh. Mas, di kota ini nggak ada ini kok, kan semuanya disamarkan, oke? Ini kisahnya, kalau tahunnya saya nggak samarkan ini, tahun 2018. Tokoh di sini kita sebut saja, tokoh yang saya mau ceritakan ini sebut saja namanya Mas Adi. Mas Adi ini hidup dengan istrinya, dia ini hidupnya ini tinggalnya ini di salah satu kota di Jawa Barat. Kita sebut saja Bogor. Nah, Mas Adi ini ditugaskan menjadi kepala kantor di kantor barunya yang ada di Banten. Kantornya ini kantor bank. Jadi Mas Adi ini sebagai kepala kantor bank di daerah Banten. Nah hari itu beliau ini pertama kalinya, yang tadinya dia ini bertugas di Bogor, itu pertama kalinya dipindahkan di Banten. Nah sebelum berangkat, ini Mas Adi ini ada perasaan yang gak enak. Dia ngobrol sama istrinya. Bu, tahu gak Bu? Bapak ini kan hari ini berangkat. Bapak ini harus pindah ke Banten. Dan Bapak ini belum tahu siklusnya Banten ini seperti apa. Memang rencana bapak ini mau mungkin akan nyari tempat singgah di sana. Nah nanti mungkin ibu bisa nginep di sana ketika memang ibu dan anak-anak ini pengen nginep di sana. Ini memang bapak pengen
ada tempat di daerah Banten. Tapi memang dari semalam ini Bapak kayak ngerasain gak enak, Bu. Dia ini ditugaskan menjadi kepala bank, tapi ditempatkan di Banten. Sebenarnya Mas Adi ini kayak ada rasa penolakan. Penolakannya kayak, aku harus jauh dari anak-anak dan istri. Ya, tapi inilah kerja. Nah, untung istrinya ngomong, gini aja Pak, saran Ibu gini aja. Bapak kan belum tahu siklusnya di Banten itu seperti apa. Alangkah baiknya gini Pak, yang penting kan tempat kerjanya Bapak dulu. Ketika Bapak memang pas di sana, barulah Bapak nyari tempat. Nanti kalau Bapak udah nyari tempat, rumah atau apa di situ, penyewaan atau apa, barulah Ibu dan anak-anak bisa ke sana Pak. Bapak nggak perlu mengkhawatirkan Ibu dan anak-anak. Yang penting Bapak kerja lurus. Memang Mas Adi ini karakternya orang yang bener-bener bisa dibilang dipercaya istri, bisa dipegang omongannya, dan ketika beliau ini ditugaskan untuk bekerja dimanapun, misalkan ada project-project yang memang harus Adi ini untuk keluar kota atau segala macam, ini Mas Adi nggak pernah yang namanya untuk mencurangi istrinya, atau menyakiti hati istrinya, atau berbuat yang gimana gitu. Mas Adi ini nggak pernah. Makanya istrinya ini selalu percaya. Oke, biar cepet ceritanya ya. Oke. Nah, akhirnya Mas Adi ini mendapatkan sebuah restu. Tapi Mas Adi sendiri karena nggak tahu ini daerah Banten ini seperti apa, akhirnya Mas Adi pun mencoba untuk percaya diri, mengemban tugas pertamanya yang ada di kota Banten dan menjadi kepala bank. Singkat cerita, akhirnya diperbolehkan sama istrinya dan Mas Adi ini berangkat. Sesampainya di kota Banten, Mas Adi ini melihat nih kantornya nih. Oh, ini tempatnya. Nah, ini saya mau gambarin buat teman-teman yang di rumah ya. Karena ini sebenarnya cerita sehari tapi mengerikan banget. Saya aja juga bingung. Kok bisa ngalamin kayak gini nih. Nah, makanya nih saya mau ceritain. Jadi, saya minta teman-teman yang di rumah ini tetap fokus ya. Oke? Udah fokus, udah absen juga kan ya? Pastinya udah absen, oke? Ini Mas Adi udah sampai di kota Banten, dan ternyata gedung bank yang akan dikepalai oleh Mas Adi ini ada 3 lantai. Lantai pertama ini pelayanan. Jadi kalau kita ini kayak mau nabung, kayak mau apa segala macam, ini kan adanya di bawah nih, lantai pertama. Nah, lantai kedua ini isinya ini kayak tempat-tempat pegawai kerja di situ, pegawai kantor bank yang ada di situ. Ini ada di ruang 2. Nah, di ruang 3 ini ada gudang-gudang dan musola. Justru malah gudangnya ini di atas. Ada musola kecil juga di atas. Dan beberapa kamar ada di atas juga. Akhirnya pada hari itu juga, pada pagi hari di situ, ini Mas Adi memperkenalkan diri. Ada briefing di mana di situ Mas Adi memperkenalkan diri. Teman-teman, salam kenal, saya namanya Adi. Saya ini ditugaskan untuk menjadi kepala kantor di sini. Mudah-mudahan kalian ini betah dengan apapun dengan kinerja saya. Nanti kalau ada keluhan-keluhan apa bisa dikeluhkan kepada saya. Saya ini orangnya ini suka yang namanya diskusi atau segala macam ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang berkenan ketika saya ini mengemban tugas di sini. Jadi alangkah baiknya ketika kalian ini ada masalah atau apa, silahkan ngomong sama saya. Nama saya Adi di sini. Saya bekerja di sini untuk pertama kalinya hari ini. Selamat bekerja dengan saya. Inilah Mas Adi, sambutan Mas Adi kepada karyawan-karyawannya. Dan karyawannya juga ngerasa sebenarnya awal-awalnya juga canggung juga. Namanya juga ini kepala baru nih gitu. Nah, tapi untungnya karyawan-karyawannya Mas Adi ini karena memang usianya juga sama Mas Adi ini terpautnya agak lumayan jauh ya. Mas Adi ini orangnya ini usianya ini 40 tahun. Nah, karyawan-karyawan ini masih 25, 28. Jadi karyawan ini ada rasa hormat terhadap Mas Adi. Karena Mas Adi ini pengen tahu siklus yang ada di situ gimana sih di Banten ini hidupnya, sama nggak sih kayak di Bogor, sama nggak sih gitu. Akhirnya Mas Adi ini bener-bener menikmati seharian ini, bener-bener menikmati dari pagi sampai ketemu ke karyawan-karyawannya. Ini bener-bener dinikmati, pelan-pelan ini dinikmati. Mas Adi pun nggak ada kejanggalan apapun, nggak ada kejanggalan yang nanti bakal gimana-gimana, ini nggak ada. Karyawannya pun memperkenalkan satu persatu. Pak, nama saya ini Pak, nama saya ini Pak, nama saya ini Pak. Saya bagian ini Pak, saya bagian ini Pak. Semuanya ini ramah, sama Mas Adi pun ramah. Nah, singkat cerita, pada sore hari ini karyawan udah selesai semua nih, bertugas udah selesai semua, karyawan ini satu persatu pun pulang. Nah, Mas Adi ini padahal pengen ada yang namanya acara nyari tempat tinggal. Tapi karena Mas Adi ini mikir,
Karena ini baru saya sehari di sini, saya pengen nikmati dong kantor saya ini seperti apa, dan siklusnya setiap malamnya seperti apa, barulah saya ini mau nyari tempat tinggal. Jadi Mas Adi ini kayak nggak yang orang yang tipikalnya yang buru-buru nyari tempat tinggal atau apa, enggak. Justru malah pengen nikmatin dulu nih, tempat tinggalnya kayak apa, biar ngerasain nyaman. Setelah nyaman, dia bakal nyari tempat tinggal, gitu loh. Nah, setelah semuanya karyawannya pulang, Mas Adi ini ditemenin oleh satu orang security. Nah, pada sore hari ini ya, ini udah mau menjelang maghrib. Security-nya ini namanya Mas Arif. Mas Arif ini ngomong sama Mas Adi, "Pak, Bapak kok masih di sini, Pak? Yang lain ini udah pada pulang loh, Pak. Apa Bapak ini memang mau tinggal di sini atau gimana, Pak?" Gini loh, Mas Arif, saya mau ngomong. Saya ini pengen tahu, pengen ngerti seperti apa sih kantor saya yang baru ini. Makanya saya nggak buru-buru untuk cari tempat tinggal. Biar saya ini ngerasain kalau kantor saya ini adalah rumah saya juga. Biar saya ini ada cinta di kantor saya. Oh gitu ya Pak? Memang caranya bekerja gitu ya Pak? Ya bukan gitu. Jadi gini, ketika saya mencintai kantor saya, berarti saya ini benar-benar mengelola kantor saya ini dengan benar. Nah itulah. Jadi Mas Adi ini punya prinsip ketika mencintai tempat kerjanya, dia akan mencintai pula pekerjaannya. Mas Arif, kira-kira kalau toh saya ini bekerja di sini, ini ada perumahan nggak sih Mas yang deket-deket dari kantor sini Mas? Wah banyak Pak. Perumahan, residen di sini banyak Pak. Bapak mau milih apa di sini ada Pak. Oh syukurlah kalau gitu. Berarti kalau ditempuh jarak ini untuk naik mobil, naik motor cepet ya Pak? Oh cepet Pak. Masa Bapak naik motor? Enggak, maksudnya kalau memang ditempuh dengan jarak motor, mobil ini gampang ya Pak? Oh gampang Pak. Banyak Pak di deket-deket sini. Jadi Mas Adi pun mencoba untuk berbaur dengan security. Skala security pun Mas Adi sebagai kepala kantor ini mau yang namanya ngobrol dengan security. Mas Adi ini tempat kerjanya ini, ruang kerjanya ini ada di lantai 2. Nah kebetulan kan tadi lagi ngobrol sama security nih. Nah setelah selesai ngobrol sama security, Mas Adi ini ngomong, "Mas Arif, saya mau sholat dulu di lantai 3. Kalau Mas Arif mau ikut sholat silahkan. Saya naik dulu Mas Arif." "Oh iya Pak, silakan Pak. Bapak duluan aja Pak. Saya soalnya jagain di sini Pak." Memang, jadi security-nya ini belum ada berangkat lagi. Mungkin setiap harinya ini berganti-ganti shift. Mungkin atau malamnya ini nambah security lagi. Jadi Pak Adi ini belum tahu banget. Mas Adi naik ke lantai 3 dan ngambil air wudhu untuk persiapan sholat maghrib. Singkat cerita akhirnya disitulah di lantai 3 karena ada musola dan beberapa kamar. Dan disitu di lantai 3 ini ada gudang-gudang juga. Setelah selesai sholat, Mas Adi ini nggak langsung untuk turun. Mas Adi ini pengen ngerti lantai 3 ini isinya apa lagi sih. Jalan-jalanlah di sekitar lantai 3. Oh tempat ini seperti ini, oh tempat ini seperti ini. Oh banyak ruangan-ruangannya. Karena pengen mengenal banget gitu loh. Kalau dari pagi tadi kan ini mengenal per karyawan-karyawannya. Nah ini kan dia ini pengen menikmati nih suasana malamnya ini kayak apa nih kantornya. Setelah selesai sholat di lantai 3, Mas Adi ini turun ke lantai 2. Kembali ke ruang kerjanya. Di ruang kerjanya Mas Adi pun memainkan komputer. Di situ Mas Adi nyalain komputer dan Mas Adi ini ngeliatin nih. Oh, seperti ini karyawan 1, karyawan 2. Dia lihat profil-profilnya. Oh, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Pengen mengenal lagi. Nah, di samping monitor Mas Adi, ini ada satu monitor lagi, ini sebelah kanan. Mas Adi ini muncul pertanyaan, ini monitor buat apa ya? Nah, disitulah ada tombol on off dan di situ ada keterangan CCTV seluruh ruang kantor. Oh, disinilah Mas Adi mencet. Setelah dipencet, ternyata layar ini nyala. Cerat. Setelah nyala, oh ternyata ini CCTV. Semua isi ruangan. Dari lantai 1, 2, 3. Oh, jadi ini ada 2 layar nih. Yang pertama layar monitor untuk kerja. Dan yang kedua sebelah kanan, ini ada layar monitor. Ini khusus CCTV. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Dan ada basement segala macam. Ini udah komplit nih. Di sini bisa dilihat semuanya. Nah, pada saat itu, ini tiba-tiba ada pergerakan di sini. Mas Adi otomatis ini langsung mengalihkan perhatiannya. Yang awalnya ini lihat monitor utama, ini tiba-tiba langsung beralih ke monitor yang sebelah kanan. Lihatin lah. Mas Adi ini melihat pergerakan Pak Arif, ini masuk ke lift. Oh iya ya, oh itu ada Pak Arif, masuk ke lift. Setelah masuk lift, Mas Adi pikir dia bakalan nusul Mas Adi atau ada apa, laporan atau apa segala macam. Ternyata enggak. Dia lurus sampai keluar di pintu lift lantai 3. Keluarlah Mas Arif.
security, penjaga di situ. Keluarlah dari lantai 3. Tapi anehnya, dari tadi saya belum di sini nih. Anehnya, setiap orang berjalan, ini kan ketika kaki kiri ada di depan, ini pasti tangan kanan ada di depan juga. Jadi sebaliknya kan, bolak-baliknya ini sebalik. Ini enggak. Mas Arief keluar dari lantai 3, ini dengan jelas. Mas Adi ini ngeliatin, kalau Mas Arief security tadi ini keluar, ini kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri. Jadi kayak aneh, jalannya ini kayak aneh. Ini habis maghrib kejadiannya, habis sholat. Loh, kok jalannya kayak gini sih? Kok lucu sih? Maksudnya gimana sih? Ini tapi ada di lantai 3. Sedangkan Mas Adi ini ada di lantai 2. Ini jalan dan menuju ke ruangan. Jadi kan kayak robot. Jalannya ini kayak robot. Mas Adi bingung di sini. Dia masuk ke ruangan ngapain ya? Terus di bawah yang jagain siapa? Kan hanya ada satu security. Mas Adi membiarkan. Siapa tahu dia ngambil apa atau mau sholat atau mungkin apa. Mas Adi pun membiarkan. Mas Adi kembali fokus di layar 1. Layar tempat dia kerja. Nah, Mas Adi ini ketika ngecek pekerjaannya ini sesekali sering liatin monitor yang di CCTV. Nah, ketika ada pergerakan Mas Adi ini bisa ngeliat nih. Sesekali ngeliat. Tapi anehnya di sini, ini security tadi, ini kayak nggak keluar-keluar. Masih tetap ada di lantai 3. Ini kok security nggak keluar-keluar, nggak turun-turun. Mas Adi ini penasaran. Kok kayak gini sih? Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon berdering. Nah, barulah diangkat. Halo? Gimana, Bu? Bapak baik-baik aja, Pak, di sana? Baik, Bu. Ibu baik-baik di rumah? Ibu udah makan belum? Ya udah, Ibu baik-baik di sana ya. Ini Bapak ini baru pertama kalinya ini di sini. Jadi doain mudah-mudahan Bapak baik-baik saja, Ibu. Iya, Pak, baik-baik di sana ya. Ini istrinya memastikan. Saat itu setelah dimatikan telepon dari istrinya Mas Adi menggeletakkan handphonenya. Mas Adi ini akhirnya justru malah fokus ke CCTV. Kok aneh ya? Ini security dari lantai 1 naik ke lantai 3 tapi nggak turun-turun. Ini sebenarnya ada apa? Mas Adi penasaran. Diliatinlah jam. Udah hampir 1 jam. Security ini nggak turun-turun. Sedangkan ini di bawah yang jaga siapa? Ya kan? Mas Adi akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 3. Mas Adi ini coba untuk masuk ke lift dan memencet tombol ke lantai 3. Dari lantai 2 nih. Naik 1 lantai. Cak. Dan setelah sampailah di lantai 3, Mas Adi ini ngecek. Mas Arief, semua ruangan dibuka satu persatu. Cekrek. Gak ada. Cekrek. Gudang semuanya, berangkas semuanya dibuka. Gak ada. Ke musola dicek. Gak ada juga. Terus siapa yang naik? Yang tiba-tiba naik dari lantai 1 ke lantai 3 dan jalannya ini aneh. Kaki kanan, tangan kanan. Kaki kiri, tangan kiri. Mas Arief bingung di gedung itu. Ini siapa ya sebenarnya? Gak ada orang. Sama sekali gak ada orang. Mas Arief. Semuanya gak ada. Di sini Mas Adi bingung. Terus siapa ya? Dan akhirnya Mas Adi ini mikir. Mas Adi akhirnya positive thinking. Ya mungkin ini cuma perasaanku. Mas Adi kembali lagi ke lantai 2. Mas Adi kembali ke lantai 2. Di situ Mas Adi juga kembali lagi main komputer. Ngecek-ngecek data-data segala macam. Nah, saat Mas Adi ini kembali fokus dengan komputer layarnya. Dia ini lagi fokus dengan kembali ke pekerjaannya. Beberapa menit setelah itu, ini ada suara telapak kaki berjalan pakai sendal. Ini menuju ke ruangannya Mas Adi, tapi hanya berhenti di depan pintu. Serak. Akhirnya Mas Adi, yang tadinya ini lagi fokus dengan komputer, dia menghentikan pekerjaannya. Ini suara siapa ya? Mas Arief? Mas Arief? Ini Mas Adi ini manggil-manggil nih. Bener gak sih? Ada orang gak sih di situ? Karena di situ hanya ada 2 orang. Mas Arief tadi si security dan Mas Adi. Gak ada orang lain. Akhirnya Mas Adi ini bangkit nih. Menuju ke pintu ruangan dia nih. Memastikan ini siapa sih?
kok hanya berdiri di depan pintu. Dan ada nih di sela bayangannya. Jadi di bawah pintu ini ada kayak mungkin celah sedikit kecil ya. Jadi kalau ada bayangan orang di luar ini bisa kelihatan. Ini kok orang berdiri tapi saya panggil-panggil nggak masuk. Mas Adi memastikan nih. Ketika Mas Adi memastikan, membuka pintu tadi, pintu ruangannya, cekrek. Boom! Ini nggak ada orang sama sekali. Tapi anehnya, ini ketika Mas Adi nengok kiri kanan nggak ada orang. Anehnya, ini ada sendal jepit. Ini di depan Mas Adi. Sedangkan dari tadi ini nggak ada sendal nongkrong di situ, nggak ada. Mas Adi bingung di sini. Kok ada sendal jepit? Siapa yang make? Akhirnya Mas Adi ini mencoba untuk lantai 2 ini dijelajahi semua nih. Dari ruangan-ruangan karyawan-karyawannya ini dijelajahin semua nih. Ini nggak ada sama sekali aktivitas orang siapapun di situ. Kok aneh, tapi ada sendal jepit. Ini sendal siapa? Saat itu Pak Adi kan ngeliatin sendal nih. Sendal jepit ini diliatin sama Pak Adi. Sendal, kapan saya pakainya? Ini saya nggak pernah make. Terus nggak ada orang. Sudah muterin di situ nggak ada sama sekali orang. Saat Mas Adi ini fokus sama sendal jepit, tiba-tiba ini terdengar. Ini jaraknya kurang lebih 5 meter. Ini ada kamar mandi. Terdengar di kamar mandi ini kayak ada orang lagi mandi. Boom! Ini kalau saya mungkin udah turun langsung. Kalau saya ada di situ, kalau teman-teman yang di rumah gimana sih? Nempatin tempat baru dan tiba-tiba banyak keanehan kayak gitu. Ini apa yang kalian lakukan? Kalau saya mungkin udah turun duluan deh. Daripada saya mati konyol di situ bingung ya, ketakutan ya kan. Ini enggak, nih Mas Adi mendengar nih persis jaraknya ini hanya berapa meter nih terdengar di kamar mandi ada orang mandi. Dan anehnya ini di kamar mandi ini orang mandi persis banget terdengar jelas orang lagi siul-siul. Mandinya ini sambil siul-siul. Loh, kok ada orang bersiul sambil mandi? Nah, dipikirnya Mas Adi ini ya Mas Arif juga karena hanya 2 orang yang di situ. Disamperinlah kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, ini kurang 1 meter, tiba-tiba kamar mandi hening. Boom! Kok nggak ada aktivitas orang lagi mandi? Mas Adi ini memastikan, diketoklah pintu kamar mandi. Saat diketok, tak 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 tak. Mas Arif, nggak ada sautan di situ. Coba bayangin kalian. Ini tiba-tiba tadi ada seorang suara siul kayak orang lagi mandi terdengar karena jaraknya ini dekat. Tapi ketika disamperin ini, kok nggak ada suara apapun. Mas Adi ini penasaran. Dibukalah pintu kamar mandi coba sama dia, iseng. Ketika dibuka, jegrek. Ini kosong, kamar mandi bener-bener kosong. Nggak ada orang satupun di situ. Di dalam kamar mandi ini nggak ada aktivitas apapun. Ini maksudnya apaan? Kok bisa kayak gini sih? Disinilah bulu kudung merinding mulai keluar nih. Wah, mulai merinding nih Mas Adi. Ini maksudnya apaan sih? Saya baru sehari di sini. Kok ada kayak gini ya? Setelah itu Mas Adi ini memutuskan untuk tetap kembali lagi ke ruangan kerjanya. Apa aku kembali ke ruangan kerja aja ya? Ya udah. Saat Mas Adi ini jalan kaki untuk menuju kembali ke ruangan kerjanya, baru Mas Adi ini sampai di pintunya. Ini mau masuk nih, karena pintunya kan masih kebuka nih. Yang tadi dibuka Mas Adi. Mas Adi ini di depan pintu, melihat. Ini tepat sekali. Di ruangan Mas Adi ini yang saya bilang tadi ada 2 layar. Ada meja-meja segala macam. Ada kursinya Mas Adi juga. Mas Adi di depan pintu melihat dengan sendirinya. Ini kursinya Mas Adi, kursi putarnya. Ini berputar sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, Mas Adi ini ketakutan kan lihat kursi ini muter sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, gak lama kemudian kursi ini berhenti dengan sendirinya. Anehnya, kursi tadi ngadepnya justru pas tepat di hadapan Mas Adi berdiri. Jadi agak sedikit serong. Jadi di sini pintunya. Ini layar 1, layar 2 yang saya bilang tadi. Pintunya ini di sebelah sini. Ini harusnya kalau kursi mau tetap berdiri. Ini kan harusnya ngadepnya ke layar ini. Kursinya ini kayak ngadepin Mas Adi. Jadi ketika seperti ada orang duduk, misalkan ada orang duduk, ini kayak adep-adepan dengan Mas Adi berdiri. Mas Adi, astagfirullahaladzim, kok kayak gini ya? Di sini Mas Adi justru malah mau memastikan, ini sebenarnya ada apa? Mas Adi ini nyoba telepon ke ruangan security. Ditelepon lah. Halo lantai 1 dengan Mas Arif? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak?
Saya Arif Pak, masih di sini Pak. Gimana Pak? Ada apa Pak? Mas Arif masih di situ? Yakin? Iya Pak, saya di lantai 1 Pak. Bapak bisa dilihat di CCTV? Dinyalain Pak? Ya udah nyala kok, udah kelihatan. Pas dicek memang bener. Mas Arif ini masih di ruangan security. Ya udah Mas Arif, nanti saya ke situ. Kata Mas Adi. Setelah itu dimatiin dan Mas Adi di sini mikir, kursi yang tadi muter, kursinya Mas Adi ini dipegangin. Diputerlah dia kursinya. Sah. Dilihatin nih, kursi muternya dilihatin. Bener, gak ada gimana-gimana. Dipegangin lagi, kursi itu berhenti. Cak. Oke. Setelah itu, Mas Adi memastikan, lebih baik aku coba ke bawah. Tadi kan aku udah telepon security. Kalau security ini bener-bener di bawah. Coba deh, kalau aku turun. Akhirnya Mas Adi ini turun ke lantai 1. Dimana ketemu dengan ruang pelayanan dan di situ ada ruang security. Sesampainya di lantai 1, turun, cerak. Ternyata bener. Di situ Mas Arif ini lagi lihat YouTube di handphonenya. Mas Arif ini lagi lihat YouTube dan ketawa-ketawa sendiri segala macam. Mas Arif, oh iya Pak, gimana Pak? Ada apa Pak? Mas Arif kaget. Tadi Mas Arif ke atas nggak Mas ya? Oh saya belum ke atas ya Pak. Ada apa Pak? Mau ada yang dibantuin apa Pak? Lantai atas ada kerusakan atau apa Pak? Biar saya cek Pak. Nggak ada apa-apa sih, aman. Kata Mas Adi. Terus dari tadi aktivitas yang aneh di lantai 2, di lantai 3 ini siapa? Terus yang security ini jalannya aneh ini siapa? Mas Adi coba nanyain kembali. Emang Mas Arif nggak ke lantai 3 atau apa gitu? Belum Pak, saya masih di lantai 1 Pak. Saya masih jagain di sini Pak. Saya nunggu shift-shiftan Pak. Kan nanti juga ada nambah lagi 1 security Pak kalau malam Pak. Oh gitu ya? Oh ya udah Mas Arif. Oh ya Mas Arif. Saya bisa minta tolong nggak? Oh boleh Pak. Gimana Pak? Beliin saya makanan sekalian buat Mas Arif juga. Beliin saya makanan sama rokok Mas. Boleh nggak Mas saya minta tolong? Oh boleh toh Pak. Bapak kan kepala di sini Pak. Dan saya juga aneh Pak. Anehnya kok baru ada ini kepala baru di sini. Mau di sini dulu nih semalaman. Sebenarnya Mas gini Mas. Saya ini juga mau langsung pulang. Dan barulah besok mungkin saya nyari tempat. Tapi saya ini pengen yang namanya mencintai dulu nih kantor saya ini seperti apa. Saya orangnya gitu, beda dengan orang-orang lain. Oh gitu ya Pak. Oh ya udah Pak. Bapak mau beli nasi apa Pak? Terserah. Kamu beli 2, buat kamu 1, buat saya 1. Terus beli rokok sebungkus ya. Kamu kalau mau rokok silahkan. Oh ya Pak, siap Pak. Saya beli dulu Pak. Akhirnya si security tadi, Mas Arif tadi membelikan nasi. Diutus sama si Mas Adi. Mas Adi ini tetap di situ nih. Duduk di lantai 1, di tempat security bahkan nih. Ini sebenarnya belum malam-malam banget, ini masih jam 8 atau jam 9 kok. Nah, ini Mas Adi ketika Mas Arif ini keluar beli nasi, security tadi beli nasi, Mas Adi ini ngeliatin ternyata di ruang security ini juga ada CCTV. Ada CCTV juga. Yang dimana di situ bisa ngeliat lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 sama. Jadi mungkin ini monitornya ini dicabang nih. Jadi bisa saling ngontrol. Di sini Mas Adi ngeliatin nih. Lantai 1 aman ya. Liatin lagi lantai 1. Oh ya aman ya. Lantai 1 aman. Ini ketika Mas Adi melihat di ruang monitor. Ini di lantai 2. Boom. Kacau banget. Kacaunya kenapa? Ini semua kursi-kursi karyawan di situ kelihatan banget jelas. Ini semuanya muter. Semua kursi karyawan semuanya muter. Mas Adi ini ngeliatin di layar monitornya dari security ini kelihatan. Ini ruangan ada apanya? Boom, disinilah Mas Adi baru rasain. Ini nggak bener-bener nggak sewajarnya ini. Ini ruangan 2 semua kursi karyawan ini semuanya muter. Astagfirullahaladzim kok kayak gini ya? Dan gak lama kemudian kursi itu satu persatu berhenti. Sak. Semuanya berhenti. Ini kantor ada apanya sih? Kok seperti ini kantor? Ini kantor apaan? Dan gak lama kemudian tiba-tiba security-nya ini datang. Dan setelah datang, Pak ini Pak makanannya Pak. Ya udah yuk makan di sini bareng yuk. Ini Mas Adi belum tanya atau segala macam apa-apa. Cuma Mas Adi ini kayak, untungnya Mas Adi ini bukan tipikal yang penakut atau apa yang atau langsung gimana. Ini enggak. Mas Adi ini kayak pengen ngenalin ini tempatnya ini seperti apa. Karena balik lagi Mas Adi ini orang yang taat beribadah. Akhirnya makan di situ sama security. Pak, Bapak di sini gimana Pak perasaannya Pak?
Tiba-tiba Mas Arif ini nanyain kayak gitu. Mas Adi ini kayak keselak ya, kayak ibaratnya kayak makan lagi mau ditelan. Tiba-tiba ada pertanyaan itu. Baik kok. Mas Adi kayak nyembunyiin sesuatu. Ya Pak, mudah-mudahan betah di sini ya Pak. Kata Mas Arif, security-nya. Singkat cerita setelah ngobrol di situ sama Mas Arif, karena di sini Mas Adi nggak mau ngulik banyak. Mas Adi cuma ngomong kayak gini. Mas Arif udah lama di sini. Saya juga baru Pak di sini Pak. Oh baru juga. Terus gimana Mas Arif juga sendiri di sini? Ya gitulah Pak. Ya gimana ya Pak? Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin di sini Mas Adi ini sebenarnya pengen nanya, cuma dilihat dari psikisnya Mas Arif ini mungkin udah pernah diliatin dan di sini nggak pengen yang namanya saling nakutin, nggak pengen saling bener-bener Mas aku tadi diliatin ini, enggak, pengennya sama-sama untuk udah yang penting kamu di sini nyaman, pengen seperti itu gitu kan. Setelah selesai makan segala macam, ini akhirnya Mas Adi ini pamitan sama Pak Arif, sama security tadi. Mas Arif, saya balik lagi ke lantai 2 ya. Saya ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan dulu. Oh ya Pak, silakan Pak. Mas Adi pun akhirnya balik ke lantai 2. Setelah di lantai 2, Mas Adi mikir nih. Oh ya, belum rokok, belum ngopi segala macam. Bikin kopi dulu ah. Inilah yang namanya Mas Adi ini biasanya kan nyuruh atau segala macam, ini bikin kopi sendiri. Bikin kopi, setelah bikin kopi sendiri. Nah dia mikir nih kalau di lantainya Mas Adi kerja, ini ruangannya AC nih. Dia nyari gimana agar dia bisa ngerokok. Nah yang bisa untuk ngerokok ini hanya di lantai 3. Karena di lantai 3 ini ada balkonnya. Oh Mas Adi mikir, oh ya udah, aku bawa laptop aja. Laptop dibawa, kopi dibawa, rokok dibawa, akhirnya naik ke lantai 3. Setelah sampainya di lantai 3, Mas Adi membuka laptopnya. Kopi diminum sambil ngerokok Mas Adi. Mas Adi pun sambil membuka kerjaan. Dibukalah. Dilihat-lihat. Sambil menikmati suasana di luar ruangan. Karena ada balkonnya kecil. Dia untuk bisa di situ untuk ngerokok juga. Saat Mas Adi ini mungkin baru 2 batang menikmati rokok dan menikmati kopi di situ sambil kerja. Ini tiba-tiba ada satu ruangan yang saya bilang kan tadi di situ di lantai 3 ini ada ruangan-ruangan brankas, ada tempat-tempat gudang. Ini ada suara kayak buku-buku dijatuhin. Kayak ada berkas-berkas ini pada berjatuhan. Brak. Ada satu ruangan yang bersuara seperti itu. Ini akhirnya Mas Adi ini bangkit nih. Ini udah nggak bisa dibiarin nih. Saya harus ngecek, mau nggak mau ketika ada apa-apa saya harus langsung jalan nih. Jangan sampai kayak tadi cuma diliatin, diamatin, apa nih, disamperin ketika berapa menit. Ini enggak, Mas Adi pengen memastikan ruangan yang tadi berjatuhan brankas tadi disamperin langsung saat itu. Ini bener-bener tanpa rasa takut. Kalau saya mungkin udah pulang, mending hidup sama istri saya, ya kan? Barulah ke situ lagi paginya gitu kan ya. Untungnya saya belum beristri, jadi kan begini ya. Nggak kayak Mas Adi. Canda teman-teman, oke? Nah, setelah itu Mas Adi ini langsung ke ruangan. Sesampainya di ruangan itu, boom! Mas Adi kaget. Nggak ada satupun barang terjatuh. Padahal di situ jelas-jelas terdengar banget suara-suara buku-buku tebal berjatuhan. Brak. Di situ nggak ada sama sekali. Semuanya masih rapi. Ini teman-teman kalau kalian ada di situ coba bayangin gimana kalian. Apa yang kalian lakuin ketika berada di tempat baru dan seperti itu? Apa sih yang akan kalian lakukan? Silakan komen coba. Seperti apa? Sama nggak sih jawabannya kayak saya? Coba komen. Kayak saya biar tahu aja ketika nanti saya baca di cerita ini kan, wah Mas saya kabur atau apa Mas? Oh Mas saya tetap di situ atau apa? Biar saya tahu nih. Sama nggak sih apa yang akan saya lakukan ketika memang benar-benar saya berada di situ? Nah setelah dia mengecek brankas ini baik-baik saja, Adi kembali lagi. Kembali dia duduk sambil ngeliatin laptop, sambil dia ngeliatin kopi. Adi mikir sejenak. Setelah itu Adi bangkit ngambil dispenser. Setelah itu Adi membuat kopi lagi. Ini kopinya dia ini masih loh. Dia membuat 1 gelas kopi lagi. Setelah itu gak jauh dari tempat Adi ini yang ada laptop di balkon. Ini ada meja kecil juga gak jauh dari situ. Mungkin sekitar 6 atau 5 meteran. Di situ dia naruh kopi tadi yang dia bikin baru. Ditaruhlah kopi di situ. Nah saat dia naruh kopi di situ, dia ini sembari ngomong, Mbah, ini kopi Mbah.
Kalau Mbah suka kopi diminum ya Mbah. Saya ini lagi pertama kalinya hari ini kerja di sini. Memang saya di sini kepala kantor, tapi memang saya pengen mencintai tempat ini. Tolong jangan ganggu saya Mbah. Maaf kalau ada perilaku saya kurang mengenakan untuk Mbah atau penunggu di sini. Saya minta maaf. Saya mohon izin untuk bekerja di sini. Maaf ya Mbah. Kalau ada yang kurang-kurang gimana Mbah? Silakan Mbah, kopinya diminum. Ini Adi sambil naruh kopinya. Setelah kopinya selesai, Adi balik lagi nih ke tempat balkon tadi. Adi buka laptop lagi sambil membuka YouTube. Udah mulai nggak lagi fokus untuk kekerjaan. Adi ini malah ngeliatin YouTube, lagu-lagu. Dan semenjak Adi ini bikin kopi, ini nggak ada sama sekali gangguan. Semuanya aman, tenang. Kayak ibaratnya udah pamitan dengan di situ. Kayak ibaratnya udah assalamualaikum nih, udah kulon nuwun nih, ya kan? Ini udah aman nih, nggak ada gangguan nih. Dan Adi pun menikmati tayangan-tayangan di YouTube. Tapi Adi ini masih memikirkan kiri kanannya, memperhatikan kiri kanannya. Oh udah aman kok, nggak ada apa-apa kok. Aman, nggak ada apa-apa. Kembali lagi liatin YouTube. Bahkan Adi sempat nonton film di situ. Dan akhirnya ketika film ini panjang banget dinikmati oleh Adi ini ngantuk. Oh ya, besok harus bekerja lagi, ketemu karyawan lagi, dan Adi harus menyapa, Adi harus fresh lagi, makanya Adi harus istirahat. Ditutuplah laptop. Setelah ditutuplah laptop, Adi ini meminum kopi terakhirnya. Setelah minum kopi terakhirnya, Adi ini mikir nih, enakan tidur di mana ya? Di ruangan 2 memang ada, tempat tidur juga ada. Dia udah disediakan di situ. Ada kasur kecil, ada ruangan kecil juga di situ, di ruangannya Adi, ruangan kepala kantor. Tapi di sini Adi mikir, kayaknya enak tidur di musola deh, di lantai 3, nggak usah turun lagi. Akhirnya Adi memutuskan tidak turun ke lantai 2 di ruangannya, justru malah Adi tidur ini di lantai 3 di musola. Adi tidur di musola, laptopnya ditaruh di samping. Adi ini ke musola, dan setelah di musola Adi ini merebahkan kepala nih, tiduran. Nah setelah itu Adi ini memutar MP3. Adi memutar MP3 di situ. Biasanya Adi emang kayak gitu. Kalau dia ini lagi mau tidur atau apa, Adi ini selalu memutar playlistnya ini pengajian. Nah kebetulan saat itu yang diputar adalah surat Yasin. Diputarlah sama Adi, ditaruh di samping telinganya dia tidur. Dia juga nggak mau pakai bantal kok. Karena memang Adi ini walaupun dia kepala kantor, dia orang yang sangat sederhana sekali. Nggak pernah yang namanya, aku harus mewah nih, aku seorang kepala kantor kok gitu. Tapi Adi ini nggak. Bantalan cuma pakai tangan. Ini Adi sambil dengerin surat Yasin. Ini udah mau terlelap nih, udah hampir terlelap. Nggak lama kemudian tiba-tiba Adi ini udah mau terlelap. Tiba-tiba, boom! Ini kaki Adi, ini kerasa kayak ada sapu. Kayak ada yang nyapu telapak kaki Adi. Kalian pernah kan yang namanya kalau sapu ini digesekin di telapak kaki gimana sih? Kan geli-geli gimana gitu. Nah ini Adi ngerasain. Kok kayak ada sapu nyapu telapak kaki Adi. Persis kayak sapu lantai terus digesek-gesekin di telapak kita. Kan pasti geli kan. Nah ini Adi ngerasain hal itu. Adi langsung terbangun. Dan ketika Adi terbangun, boom! Tepat di pintu musola tadi ini berdiri. Ini kuntilanak, bener-bener tampilannya kuntilanak. Mukanya ini hancur putih, kayak wah, ini yang parahnya ini tanpa hidung. Dan yang dikenakan kuntilanak tadi ini ya, ini kan warnanya putih, ini berlumuran dengan tanah. Berlumuran dengan tanah, bukan darah, tapi tanah. Kayak tanah liat ini bener-bener ditempel-tempelin di baju. Ini yang dikenakan oleh kuntilanak tadi. Wah, kalau saya udah teriak-teriak, udah lari itu. Saat Adi ini ketakutan, astagfirullahaladzim, ini terus di mulut Adi ini mengucapkan banyak kalimat-kalimat doa-doa untuk keamanan Adi. Ini tiba-tiba kuntilanak tadi, boom! Panas, aku panas, hentikan suara itu, boom! Ini kuntilanak ngomong kayak gitu loh. Ini bener-bener tampilannya parah banget. Dan setelah itu Adi ini justru malah melawan. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu panas, ambil air wudhu. Aku di sini niatnya mau kerja.
Kalau kamu panas, ambil air wudhu. Justru Adi kayak nyuruh ambil air wudhu. Dan gak lama kemudian kuntilanak ini justru malah berbalik. Berbalik dan meninggalkan Adi. Adi ini masih tetap ngeliatin. Ini justru masuk ke kamar mandi. Hah? Masuk kamar mandi? Adi ini gak bangkit, tapi Adi ini hanya cuma menggerakkan kepala. Kayak ngecek, ini beneran gak sih? Ini kuntilanak tadi masuk kamar mandi. Dan gak lama kemudian ini kuntilanak ini balik lagi. Tes, astagfirullahaladzim. Kalau kalian posisinya di situ gimana? Ini kuntilanak balik lagi dengan kali ini justru kuntilanak tadi menundukkan kepala. Dan berapa meter? Ini kayak kuntilanak tadi ini kayak timbul ada, timbul hilang, timbul hilang, timbul hilang. Dan setelah mendekat ke musola ini nggak ada apa-apa. Tapi Adi melihat ini ada mukena. Mukena ini gantung. Jadi kayak ada hanger tempat naro-naro sarung, terus di situ ada mukena segala macam ditaruh di situ. Adi melihat dengan sendirinya. Ini kayak mukena tadi ini kayak menjulur ini ke bawah jatuh. Brah. Kuntilanak tadi ini kayak pakai mukena dan kayak ngelakuin sholat. Tapi setelah gerakan mau sujud ini mukena tiba-tiba kayak ini langsung jatuh ke alas. Brah. Dan Adi langsung mendekati mukena tadi dan diangkat lagi sama Adi. Nggak ada orang kok. Justru surat Yasin tadi diperkenceng lagi suaranya nih, volumenya ini dikencengin lagi sama Adi. Kencengin lagi suara surat Yasin tadi dikencengin lagi. Setelah itu mukenahnya dibalikin lagi sama Adi. Adi di sini langsung duduk bersilah dan berdoa. Ini hebatnya nih. Kalau saya udah kelojotan di situ mungkin. Setelah itu berdoa diselesai. Tuhan lindungilah saya di sini. Saya di sini mau nyari kerja untuk anak dan istri saya di rumah. Tuhan tolong selamatkan saya. Ini Adi berdoa terus-menerus seperti itu. Minta perlindungan sama Allah. Setelah itu tadi, ini nggak ada penampakan apapun lagi. Dan anehnya, Adi masih tetap di musola. Bismillah, Tuhan, saya mau tidur. Lindungilah saya. Kok bisa setenang itu, ada orang setenang itu, gitu loh. Ini kalau udah di film-film, kalian tahu sendiri kan, pasti udah kelojotan, turun ke lantai berapa, udah panik, udah apa, segala macam. Ini loh. Ini beruntung nih yang punya suami Mas Adi. Istrinya ini harus bersyukur nih. Ini punya suami yang setangguh Mas Adi. Kalau Mas Dodo aja nggak berani. Udah takut duluan. Udah kayak gitu ya kan. Bayangin di ruangan kayak gitu ya kan. Berkali-kali dilihatin kalau cuma sekali atau 2 kali. Ini nggak terus kok. Setelah itu Mas Adi bisa tidur nyenyak. Heran saya. Keren Mas Adi, keren. Sumpah keren. Keren banget Mas Adi. Ngirimin cerita seperti ini dan bener-bener Mas Adi ngalamin seperti ini keren banget. Dan pada subuh, tepat subuh, tiba-tiba Mas Adi dibangunin. Pak. Mas Adi bangun. Ternyata yang bangunin Mas Arif. Sholat ya Pak, sholat subuh Pak, bareng-bareng Pak. Terdengarlah suara azan subuh dan akhirnya sholat bareng dengan security-nya. Setelah selesai sholat, Mas Adi ini sebenarnya pengen cerita sama Mas Arif. Cuma Mas Adi ini ngomong sama Mas Arif. Mas Arif ini di sini sama saya ini jaraknya jauh nggak Mas? Enggak Pak, saya ini baru Pak, saya baru juga di sini Pak. Disinilah kenapa Mas Adi ini nggak mau ngomong sama Mas Arif cerita apa-apa. Takutnya Mas Arif ini jadi ketakutan. Ini tendensinya kenapa nggak langsung bercerita langsung apa? Karena Mas Arif udah dari awal udah ngomong, saya ini juga baru Pak di sini. Takutnya kalau diceritain hal-hal yang seperti itu, takutnya Mas Arif ini ketakutan terus nanti akhirnya pas ketika jaga dia ini jadi nggak fokus, ketakutan gitu ya. Gimana sih yang namanya rasanya ketakutan, ya kan? Tibalah pada esokan harinya nih. Tibalah pada esokan hari, karyawan ini udah pada masuk ya kan. Karyawan udah pada masuk, semua udah akhirnya aktivitas bang rame. Dan gantilah shift. Dimana Mas Arif ini udah ganti shift nih. Digantikan oleh Pak Bambang. Pak Bambang ini orang lama di situ. Pak Bambang ketemulah dengan Mas Adi. Pak Adi, saya Bambang, saya security di sini Pak. Saya ini berangkat siang Pak. Nah, oh iya Pak, nanti kalau butuh apa-apa bisa hubungin saya Pak atau apa Pak. Oh ya Mas Bambang udah lama di sini. Udah Pak, saya udah lama Pak. Saya udah 5 tahunan Pak saya di sini. Nah, Pak Bambang sebagai security ini nanyain ke Pak Adi. Pak Adi tinggal di mana Pak? Oh, kalau saya ini belum nyari tempat tinggal. Banyak kok residen di sini. Saya bisa ngambil di salah satunya. Kebetulan semalam, security yang semalam Mas Arif ini udah ngasih tahu di mana saya harus nyari tempat. Tapi memang dari semalam saya di sini. Hah? Pak Adi dari semalam di sini Pak? Gak takut sampean Pak? Bapak enggak. Loh, kenapa Pak Bambang? Kok Pak Bambang ngomong jadi kayak gitu? Oh, enggak apa-apa Pak. Ini Pak Bambang kayak belepotan cara ngomongnya ini kayak gugup ketakutan.
Padahal siang-siang ya. Di sini Mas Adi langsung ngomong sama Pak Bambang, security yang berangkat siang nih. Pak Bambang bisa ikut ke ruangan saya nggak? Iya Pak. Akhirnya Pak Bambang naik ke atas, ke ruangannya Pak Adi. Duduklah di situ. Pak Adi nanya ke Pak Bambang. Pak Bambang udah lama di sini jadi security. Iya Pak, saya 5 tahun di sini Pak. Sebelum Bapak juga udah ada kepala-kepala lagi Pak. Emang ada apa ya Pak? Saya dipanggil di sini Pak. Enggak, saya mau ngomong. Saya kan baru di sini Pak, dan semalam ini saya di sini Pak. Nah, saya mau tanya, sebenarnya ini dulunya tempat apa ya Pak? Tiba-tiba Mas Adi nanyain itu sama Pak Bambang, security yang berangkat siang. Nanti kalau saya cerita Bapak malah takut, kata si Pak Bambang. Saya nggak takut apapun kecuali sama Allah dan istri saya. Katanya seperti itu. Nah, akhirnya di sini Pak Bambang ngomong, iya Pak, dulunya di sini itu katanya tempat pemakaman umum Pak. Ini dulunya bangunan bank ini didirikan, dulunya ini tempat pemakaman umum di daerah situ. Tanah TPU. Dan sekarang dibangun bank. Pantas saja banyak teror di situ. Dan di sini Pak Adi kaget. Apa Pak? Dulunya di sini pemakaman. Iya Pak, saya ini dengar-dengar dari warga Pak. Kan saya ini udah 5 tahun di sini Pak. Nah, saya sendiri juga sering Pak yang namanya dilihatin Pak. Kuntilanak lah, apalah. Saya sering Pak. Apalagi kalau saya jaga malam Pak. Lah, emang kenapa toh Pak? Enggak Mas. Jadi gini. Saya ini kan semalam di sini dan berkali-kali ini saya ini kena teror sebenarnya. Tapi untungnya, alhamdulillah saya ini karena pengen niatnya ini bekerja di sini, jadi saya pengen mencoba membaur dengan alam yang di sini, dengan penunggu yang di sini, dan saya ini nggak pengen ada gimana-gimana. Saya juga nggak ada niatan nakal atau gimana-gimana. Kalau memang dia dulunya adanya di sini ya saya gimana lagi, nggak mungkin saya harus ngusir dia atau yang penting tidak mengganggu lagi. Oh gitu ya Pak. Oh iya Pak. Kalau bisa sih mungkin mending diadain selamatan dulu Pak atau apa Pak. Oh ya. Ya udah nanti kalau udah selesai semua hari ini nanti coba Pak panggilin orang pinter atau apa Pak Kiai atau apa yang memang pemuka agama di sini Pak. Kata Pak Adi. Akhirnya Pak Bambang nurutin nih. Akhirnya setelah pada kesorehan harinya ini akhirnya didatangkanlah Kiai. Dan saat didatengin Kiai di situ, di sini Pak Adi ini pesan makanan segala macam catering yang terdekat di situ dan dibagikan oleh warga sekitar yang nggak jauh-jauh dari lokasi situ. Begitu juga dengan orang-orang tukang ojek yang pada lewat di situ yang kadang mangkal di depan situ. Ini dibagiin juga di situ. Dan setelah kejadian itu, Mas Adi ini jadi tenang. Nggak ada sama sekali gangguan lagi di situ. Dan setelah berapa harinya ini Mas Adi ini nyari tempat tinggal yang benar-benar bisa keluarganya ini bolak-balik nih dari Bogor ke Banten, memang nginep di situ, keluarganya ngumpul di situ. Itulah kisah yang dimana memang ternyata ada dalam sehari ini benar-benar bertubi-tubi banyak kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh Mas Adi. Di sini ada edukasi di mana kalau kita nempatin tempat baru, alangkah baiknya kita ini nempatin tempat baru atau kita ini huni baru, ini alangkah baiknya kita ini permisi. Assalamualaikum. Permisi sama yang punya tempat. Walaupun ini misalkan yang punya tempat ini kalau kita ketemunya orang ya kita assalamualaikumnya sama warga sekitar segala macam. Tapi kan ada nih sebelum kita mereka ini ada di antara kita. Kita permisi dengan alam. Jadi saling menghormati. Bukan berarti kita ini harus percaya adanya seperti itu ya. Gimana lagi? Kita ini hidup berdampingan dengan mereka gitu loh. Paling tidak menghormati, ada rasa menghormati. Gimana sih kalau kita aja nih ya kan, kita punya tempat tinggal terus tiba-tiba dirusuhin kan kita nggak terima ya kan. Kita tiba-tiba kayak diusir aja gitu kan kita nggak terima. Tempat tinggal kita dikotorin aja kita marah ya kan. Nah sama seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai. Nggak cuma sama manusia, tapi sama alam pun kita pun harus sayang. Ketika kita sayang sama alam, alam pun akan sayang sama kita. Percayalah, beneran. Makanya saya percaya nih, kalau dari saya ini orang yang rasional, ini saya selalu percaya ketika saya menanam pohon, berarti pohon akan sayang sama kita. Makanya depan rumah saya ini banyak pohon, adem banget. Ketika memang lagi cuaca panas banget,
pohon ini kayak apa ya, neduhin rumah saya, neduhin saya gitu. Jadi akhirnya karena kan banyak yang sekarang yang nggak peduli dengan alam, jangankan kok makhluk halus ya, ini sama alam yang kita tempatin aja banyak yang nggak peduli, asal tebang depannya pokoknya dikasih apa Gavalum biar kelihatan bagus segala macam. Kalau saya nggak, malah saya pengennya memang dari dulu kalau punya rumah ini depannya dikasih pohon-pohon biar rindang, biar sejuk gitu, nggak usah dikasih apapun apa gitu. Jadi nanti pun ketika ada hajatan atau apa, rumah kita depannya ini ada hajatan, ini gampang, nggak usah bongkar-bongkar lagi, justru malah si tanaman-tanaman tadi ini bisa buat hiasan gitu loh. Ketika kita sayang alam, alam pasti akan sayang sama kita. Oke, itulah kiriman dari seorang yang kita sebut saja namanya ini Mas Adi, ngirimin cerita ini ke kita, dan akhirnya saya ceritakan ke kalian semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan edukasi baik buat teman-teman yang di rumah. Mudah-mudahan teman-teman di rumah ini jangan takut apapun yang terjadi dengan kita, walaupun ya sama, saya pun punya rasa takut, tapi alangkah baiknya tetap kita ingat sama yang nyiptain kita, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Buat teman-teman yang ceritanya ini belum kebaca, mohon bersabar, pasti akan saya baca satu persatu. Tenang, sabar, karena cara penghafalan saya ini benar-benar banyak sekali ya, setiap hari saya harus ngapalin cerita-cerita. Jadi pasti akan saya bacain satu persatu. Oke, buat teman-teman yang udah ngirim cerita, terima kasih. Dan yang buat kalian yang belum ngirim cerita, kalian bisa ngirim cerita ke Instagram saya @dodosinjo atau nomor WA saya 085870433336. Nih, ada di sini. Ya. Instagramnya di follow, nanti saya bakal follow back. Nih, ada di sini. Udah semuanya, ada ditulis. Nah, setiap WA saya ini dikasih nama dan kota ya, jadi biar saya ini nggak bingung gitu loh ya. Jadi dikasih nama dan nama kota kalian. Jadi biar saya ini nggak bingung, sekali lagi biar saya ini nggak bingung. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya ini yang di rumah ini selalu sehat walafiat, banyak rezeki melimpah, ya kan? Pasti itu ya Allah, mudah-mudahan rezekinya teman-teman channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu disukseskan dalam apapun itu selagi kalian ini kegiatannya positif. Oke? Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif